Indonesia kembali menorehkan sejarah. Tiga pemain keturunan, Emil Audero, Joy Pelupesi, dan Dean James, akan resmi menjadi warga negara Indonesia. Di Kedutaan Besar RI di Roma, mereka akan mengucap sumpah setia. Momen ini lebih dari sekedar formalitas. Ini adalah titik balik bagi timnas Indonesia. Namun pertanyaannya, akankah mereka mampu mengubah nasib skuad Garuda di kancah internasional? Perjalanan Emil, Joy, dan Dean tidaklah mudah. Sejak proses awal, banyak tantangan yang harus mereka lalui. Pemerintah Indonesia pun turun tangan, mengirim tim ke Italia untuk mempercepat proses ini. Semua dilakukan demi satu tujuan, memastikan mereka bisa membela Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi, cukupkah waktu untuk mereka beradaptasi? Naturalisasi bukan sekedar proses administratif. Setiap detik berharga, deadline FIFA semakin dekat. Hanya tersisa beberapa hari sebelum nama mereka harus didaftarkan. Jika terlambat, mereka tak akan bisa memperkuat timnas melawan Australia. Bayangkan, usaha berbulan-bulan bisa berujung sia-sia hanya karena keterlambatan dokumen. Sebuah ironi yang harus dihindari. Bagi saya, ini adalah suatu kehormatan, ucap Dean James. Bek sayap berusia 24 tahun ini tak sekedar ingin mengenakan seragam merah putih. Ia ingin membawa Indonesia ke Piala Dunia. Bermain di Liga Belanda telah membentuknya menjadi pemain tangguh. Namun, mampukah ia menyesuaikan diri dengan gaya permainan Asia yang berbeda? Emil Audero, kiper Palermo, menjadi salah satu sorotan utama. Dengan pengalaman di Serie A, ia bisa menjadi tembok terakhir pertahanan Indonesia. Tapi, apakah dia siap menghadapi tekanan besar dari supporter yang menginginkan hasil instan? Kiper adalah posisi yang menuntut kesempurnaan. Sedikit kesalahan bisa menjadi bencana. Joy bukan hanya pemain sepak bola, ia adalah cucu dari orang Maluku yang merantau ke Eropa. Ikatan emosionalnya dengan Indonesia begitu dalam. Ini lebih dari sekedar sepak bola. Ini tentang keluarga, tentang warisan, katanya. Dengan pengalaman di Liga Belgia, ia bisa menjadi solusi di lini tengah timnas. Tapi, bisakah ia bersaing dengan pemain yang sudah lebih lama membela skuad Garuda? Naturalisasi bukan berarti jaminan tempat utama. Dean James harus bersaing dengan Calvin Verdong. Pelupesi akan menghadapi para gelandang lokal yang tak ingin kehilangan tempat. Audero, dia harus membuktikan diri bahwa dirinya lebih baik dari Hernando Ari. Ini bukan hanya tentang masuk tim, tapi tentang memenangkan hati pelatih dan supporter. 20 Maret 2025, Sydney akan menjadi saksi pertarungan besar. Australia bukan lawan sembarangan. Mereka tim kuat dengan pengalaman bermain di Piala Dunia. Akankah naturalisasi ini cukup untuk membuat Indonesia setara? Atau ini hanya sekedar harapan kosong yang tak berujung kemenangan? Naturalisasi selalu menuai pro dan kontra. Banyak yang mendukung, menganggap ini sebagai revolusi sepak bola Indonesia. Tapi ada juga yang meragukan, bahkan menolak. Kenapa harus pemain luar? Kenapa tidak membangun pemain lokal? Tanya sebagian supporter. Perdebatan ini memanas, menambah bumbu dalam perjalanan mereka.
rapat DPR, Ahmad Dhani mengungkapkan pendapat yang mengundang kontroversi. Kurangi pemain bule, katanya. Pernyataan ini memicu perdebatan sengit di media sosial. Apakah naturalisasi harus dibatasi berdasarkan ras? Ataukah yang terpenting adalah kualitas pemain, bukan warna kulit? Naturalisasi tidak harus itu pemain. Bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, kalau laki-laki itu kan kita bisa cari, apalagi kalau muslim kan bisa 4 istrinya, Pak. Naturalisasi mempercepat perkembangan sepak bola, tetapi ada harga yang harus dibayar. Identitas nasional menjadi perdebatan besar. Apakah timnas Indonesia masih Indonesia jika sebagian besar pemainnya lahir dan besar di luar negeri? Sebuah dilema yang terus mengusik dunia sepak bola kita. Di balik semua ini, ada sosok Erick Thohir. Sejak menjadi ketua PSSI, ia agresif mendatangkan pemain keturunan. Ia ingin timnas lebih kompetitif. Tapi apakah kebijakan ini akan membuahkan hasil? Atau justru akan menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan baik? Kita pernah melihat kasus naturalisasi yang gagal. Pemain yang dinaturalisasi namun tak pernah benar-benar berkontribusi. Jangan sampai Audero, James, dan Pelupesi hanya menjadi nama di atas kertas tanpa dampak nyata di lapangan. Meski ada keraguan, harapan tetap membuncah. Supporter menunggu momen mereka mengenakan jersei Garuda. Sebuah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa mereka pantas mewakili Indonesia. Namun, satu pertanyaan besar tersisa. Akankah mereka membawa kejayaan atau hanya menjadi bagian dari sejarah yang terlupakan? Dengan tambahan 3 pemain ini, harapan lolos ke Piala Dunia semakin besar. Tapi sepak bola bukan hanya soal individu. Ini tentang kerjasama tim, strategi, dan mental juara. Indonesia masih harus menghadapi tim-tim raksasa Asia. Apakah kita siap? Semua kontroversi, semua perdebatan akan terjawab di atas lapangan. Saat peluit berbunyi, hanya ada satu hal yang penting: hasil pertandingan. Emil Audero, Cuy Pelupesi, dan Dean James punya kesempatan emas. Tapi, apakah mereka akan menjadi pahlawan? Atau justru akan tenggelam dalam tekanan? Mari kita saksikan bersama.